Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengiklankan produk di TikTok Shop dengan video shopping ads ya. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan persiapan dari membuat business center ini, kemudian menambahkan member atau admin atau tim di business center, sehingga kita bisa mengakses business center ini dari email yang sudah kita tambahkan. Kemudian di sini ada partner, ya. Ini adalah business center yang berpartner dengan business center ini. Kemudian kita sudah membuat advertiser account, ya. Jika teman-teman belum tahu caranya, silahkan simak video cara membuat advertiser account. Kemudian kita juga sudah menambahkan payment, ya. Bagaimana menambahkan payment? Teman-teman bisa simak di video cara menambahkan payment atau pembayaran. Kemudian kita sudah menghubungkan akun TikTok, kita sudah menghubungkan TikTok Shop, ya, ke business center ini. Maka selanjutnya kita bisa mengiklankan produk yang ada di business center ini, ya. Caranya bagaimana? Kita ke advertiser account, kita akan menuju ke Ads Manager, ya. Silahkan pilih salah satu advertiser account, kemudian klik Ads Manager. Kita akan masuk ke dashboard Ads Manager, ya. Nah, seperti inilah dashboard Ads Manager. Kita langsung untuk membuat iklan, ya. Kita menuju ke campaign, ya. Kita close dulu, kemudian klik create. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih untuk advance, ya. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan advertising objektif atau marketing objektif kalau di Facebook Ads, ya, atau Meta Ads. Nah, di sini ada reach, traffic, video views, interaction, ya. Kemudian ada apps promotion, leads generation, web conversion, dan product sales. Kita langsung menuju ke product sales. Untuk mengiklankan produk di TikTok Shop, silahkan pilih TikTok Shop, ya. Untuk katalog ini berarti kita sebelumnya harus membuat katalog terlebih dahulu. Kita akan bahas di video pembahasan katalog, ya, produk katalog. Kita pilih TikTok Shop, kemudian klik continue. Kita masuk ke struktur iklan yang kedua, ya. Jadi struktur iklan perlu teman-teman ketahui bahwa ada campaign, ada ad group, kemudian ada ad, ya. Ada 3 struktur iklan. Di mana di level campaign itu kita memilih objektifnya, kemudian di level ad group atau grup iklan ini kita memilih targetingnya. Nah, di sini di video kali ini kita akan membahas bagaimana beriklan dengan video shopping ads. Berarti namanya saja video shopping ads, berarti kita akan menggunakan video yang sudah diposting di akun TikTok, ya. Kemudian kita jadikan sebagai konten untuk mengiklankan produk di TikTok Shop. Nah, bagaimana dengan live shopping? Nah, live shopping ini berarti ketika teman-teman live untuk shopping, ya, atau mempromosikan produk teman-teman kemudian mau diiklankan, sehingga akan lebih banyak menjangkau orang-orang di TikTok atau partner atau pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan TikTok, contohnya Panggel, ya. Kemudian product shopping ini kalau kita ingin mengiklankan banyak produk di TikTok Shop dengan banyak produk, ya,
ada maksimal pembatasannya 50 produk. Kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan produk shopping ads ya. Di sini kita tidak perlu konten, tapi kontennya adalah produk yang ada di TikTok Shop, maksimal 50 produk. Nah, di sini kita akan lanjutkan untuk video shopping ads. Ya. Nah, di sini untuk video shopping ads silahkan pilih kalau ada beberapa akun TikTok Shop, karena bisa saja dihubungkan ke banyak akun TikTok Shop ya. Di situ kalau teman-teman sebagai agensi, maka teman-teman bisa saja mengiklankan banyak TikTok Shop di situ. Caranya bagaimana menambahkan akun TikTok Shop? Ya tentu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Silahkan simak bagaimana menambahkan atau menautkan TikTok Shop ke Business Center. Oke, di sini kita pilih akun TikTok Shop-nya, kemudian di sini untuk placement-nya ya. Teman-teman bisa mengaktifkan atau menonaktifkan komentar, baik tidak hanya komentar, video download juga bisa dinonaktifkan. Kalau teman-teman ingin menonaktifkan video download agar video tidak bisa di-download, maka tinggal dinonaktifkan. Kalau teman-teman ingin tidak orang biar langsung klik, tidak perlu komentar, ya tinggal tutup aja. Sorry, ini di turn off gini ya. Nah, maka tidak akan ada komentar, iklan teman-teman langsung klik saja gitu ya. Kemudian ini untuk menu audience targeting, ini benefit of automatic targeting. Nah, di sini kalau teman-teman ingin menggunakan targeting, maka di sini berkaitan dengan broad targeting ya, di situ. Kemudian di menu audience ya, ketika ini digunakan untuk retargeting terutama, baik itu include, berarti teman-teman nanti ketika sudah membuat custom audience, ada menunya di Ads Manager ya, di sini ya, Audience Manager. Teman-teman bisa membuat custom audience. Custom audience itu adalah pemirsa yang sudah atau audiens yang sudah pernah melihat iklan teman-teman. Artinya teman-teman harus sudah beriklan dulu baru bisa membuat custom audience. Nah, dari custom audience teman-teman bisa membuat look like audience. Nah, ini bisa di retargeting custom audience atau pemirsa yang pernah melihat iklan kita, atau kita bisa scale out atau memperbanyak ad group ya, dengan mentarget look like audience, yaitu pemirsa yang serupa dengan custom audience atau orang-orang yang pernah melihat iklan kita gitu ya. Karena ini adalah baru, Business Center baru, Ads Manager baru, maka kita tidak gunakan audience ini ya. Kita menuju ke demografiknya. Di sini teman-teman bisa memilih provinsi tertentu ya, misalnya saya pilih Java. Nah, di sini teman-teman bisa memilih Central Java, West Java, kemudian East Java, Jawa Timur ya. Kemudian bisa juga memilih Yogyakarta, Yogya coba. Nah, di sini ya provinsi. Oke, nah berarti kita akan mentarget ke Pulau Jawa nih ya. Kalau mau tambahin lagi ya berarti Banten gitu ya. Nah, Banten, Pulau Jawa, dan Indonesia, kemudian Jakarta ya, Jakarta. Boleh nggak mentarget seluruh Indonesia? Boleh, di luar Indonesia pun boleh. Tentunya sesuaikan dengan produk teman-teman gitu ya, di situ. Oke, nah di sini kita mentarget lokasi tadi. Wah, ini kereset ini ya, kereset. Kalau mau seluruh Indonesia maka tinggal pilih seluruh Indonesia ya, seperti ini. Atau kalau mau ke provinsi tertentu ya seperti tadi, kita ketikkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih Jakarta ya, provinsi Jakarta, kemudian Jogja misalnya.
seperti ini. Nah, kita bisa memilih berdasarkan provinsi ya tertentu. Kemudian kita pilih gender. Kita mau mentarget iklan kita ditayangkan ke baik laki-laki atau perempuan, berarti all ya. Kalau mau perempuan berarti female ya. Kalau hanya laki-laki karena misalnya pakaian pria, maka bisa memilih male. Kita akan memilih atau memasarkan baju untuk wanita ya. Di situ kemudian kita pilih usianya, misalnya seperti ini. Untuk language-nya saya biasanya pilih all karena lokasinya udah Indonesia gitu ya. Nah, kemudian di sini interest dan behavior. Nah, di sini teman-teman kita bisa tambahkan, di sini ada interest ya, orang yang tertarik terhadap bisnis, apparel gitu kan, and accessories, pet dan lain sebagainya. Nah, di sini pun kita bisa kategori ketertarikan atau interest atau minat itu bisa kita drop down ya. Nah, seperti ini, apakah clothing dan lain sebagainya ya. Kalau mau milih salah satu, misalkan women's clothing di sini ya. Nah, di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini adalah audience atau available audience atau jangkauan audience teman-teman ya, yang akan ditarget itu kira-kira 10.841.000 sampai 13 juta. Nah, ini termasuk narrow ya. Nah, di situ anjurannya bisa menggunakan broad terlebih dahulu ya. Tinggal kita tambahkan saja tuh interest yang lain. Misalkan news and entertainment ya. Masih belum. Kemudian kita bisa tambahkan hashtag ya, misalnya kita tambahkan hashtag apa ya, kita tambahkan di sini juga ada rekomendasi kategori ya, beauty and personal care, wigs and accessories dan lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung menambahkan. Kalau produk teman-teman itu pada prinsipnya adalah general ya, audiensnya atau peminatnya atau pemirsanya, maka teman-teman bisa pilih ini ya, di situ. Masih oke, masih narrow ya kan. Teman-teman juga bisa pilih untuk video interaction ya, beauty and style di sini. Misalnya dipilih beauty and style ya. Udah naik ya, lifestyle misalnya, family and relationship ya. Nah, ini narrow karena kita mentarget itu wilayah-wilayah tertentu saja, wilayah tertentu. Kalau seluruh Indonesia tentu akan jadi broad ya. Saya contohkan saja. Kemudian budget minimal untuk TikTok Ads itu adalah daily-nya adalah 100.000 ya, minimal 100.000. Kalau teman-teman ingin menjalankan pada waktu tertentu, silahkan select specific time. Tapi di sini saya akan contohkan all day, sepanjang hari ya. Di situ kalau ingin menjadwalkan, teman-teman bisa set start time ya. Tapi di sini saya tidak akan menjadwalkan. Nah, di sini ada bidding and optimization. Nah, bidding and optimization ini ada beberapa pilihan ya. Ada gross revenue. Gross revenue itu berarti kaitannya sama ROAS ya, kaitannya sama pendapatan kotor teman-teman atau omset teman-teman nanti pengennya berapa gitu kan. Di situ kemudian purchase ya kan, ada cost cap, ini teman-teman marginnya berapa ya kira-kira. Nah, di situ value-nya diketikkan saja di sini. Itu sekilas ya. Terus kemudian ada initiate checkout. Berarti ketika teman-teman memilih purchase, bagaimana iklan ini teman-teman minta kepada TikTok agar dioptimalkan dengan goal purchase atau pembelian ya. Kalau di gross revenue maka dioptimalkan agar teman-teman itu punya penghasilan
kotornya berapa. Nah, di sini bisa di set minimum ROAS-nya bisa 2, bisa 3. 2 berarti artinya 2 kali. Ketika teman-teman mengeluarkan 100.000 misalnya, maka omset yang atau penghasilan kotor teman-teman atau omset teman-teman itu 2 kali lipat dari 100.000, berarti 200.000. Itu kalau 2 kali ya. Kalau pakai ROAS biasanya saya pakai 3 kali ya, minimal 3 kali. Bagaimana kalau lebih besar? Kalau di set minimum ROAS-nya lebih besar ya tentu nanti teman-teman audiensnya atau reach jangkauan iklannya itu akan lebih kecil ya, karena pihak TikTok akan memaksimalkan bagaimana agar tercapai ROAS misalnya 5 kali, akan dioptimalkan 5 kali, maka akan nanti kaitannya sama jangkauan teman-teman. Sama juga ketika ini adalah manual bidding ya, ketika teman-teman men-setting set minimum ROAS. Begitu juga ketika teman-teman itu pakai purchase ya, maka akan dimaksimalkan purchase. Ketika memilih cost cap ya, ini juga manual bid namanya. Kalau maksimum berarti menyerahkan pada TikTok untuk mengoptimasi ya. Kemudian kalau cost cap itu kita membuat pembatasan, misalnya 15.000, maka ini berkaitan dengan keuntungan kita, misalnya biaya iklan maksimal 15.000. Nah, cuman kalau terlalu rendah ya, kalau tadi gross revenue terlalu tinggi, itu akan membuat teman-teman itu tidak ada jangkauan. Begitu juga sebaliknya, ketika cost cap ini terlalu rendah, penawaran teman-teman terlalu rendah, maka bisa jangkauan iklan teman-teman juga akan rendah ketika memang teman-teman tidak memenangkan lelang, karena sistem iklan pada prinsipnya adalah sistem lelang ya. Siapa yang punya budget tinggi maka audiens akan diserahkan ke mereka, akan didapat oleh mereka gitu ya, yang punya budget lebih tinggi. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita pakai gross revenue 3 kali lipat ya. Set minimumnya adalah 3 kali ya, dengan budget 100.000. Harapannya akan ada omset 300.000 gitu ya dengan men-setting iklan ini. Oke, kemudian kalau sudah ya, kita tinggal masuk ke level ad-nya ya. Klik continue. Tadi yang kita bahas barusan adalah level ad group ya. Kalau di Facebook Ad atau Meta Ads itu ad group sama dengan ad set ya. Kemudian ad itu sama ad, nah, istilahnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih akun TikTok yang sudah dihubungkan dengan Business Center ya. Di sini untuk identitas beriklan atau TikTok account-nya ya, di situ. Kemudian teman-teman bisa memilih. Nah, kalau video shopping ads itu teman-teman maksimal memilih 20 ya. Tapi di sini saya akan memilih satu saja ya. Akan memilih satu saja, klik confirm ya untuk produknya. Kemudian di sini untuk TikTok postnya saya tinggal pilih ya. Nah, di sini saya pilih satu aja ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal submit saja. Tentunya kita bisa memilih postingan di TikTok ini setelah konten atau videonya diupload ya di TikTok. Kalau sudah dipilih di level ad ini, kita memilih identitasnya yaitu TikTok account-nya ya. Kemudian tentunya yang muncul di sini adalah yang sudah terhubung ke Business Center ya, atau akun yang sudah login di browser ini gitu ya. Di situ akun TikTok yang sudah login di browser ini. Kemudian untuk produknya, ini adalah akun TikTok Shop. Kita bisa memilih produk, sebelumnya harus dihubungkan ya. Untuk cara menghubungkan TikTok Shop ke Business Center ya, sehingga kita bisa beriklan di advertiser account ini, itu sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jika belum, silahkan simak video tentang TikTok Ads 2024 ya, TikTok Ads terbaru. Di situ teman-teman cari cara menghubungkan TikTok Shop ke Business Center ya. Di situ
Kalau teman-teman sudah memilih produknya, sudah menentukan akun TikToknya, sudah memilih produknya, kemudian sudah memilih ad kreatifnya, ya, yaitu postingan di TikTok ya. Di situ maka tinggal selanjutnya teman-teman klik submit. Nah, sangat mudah sekali kan membuat iklan TikTok secara profesional. Kita tunggu ya sampai selesai. Nah, di sini dalam 3 detik akan kembali ke dashboard ya, dashboard Ads Manager, advertiser account. Nah, di sini in review kita tinggal menunggu approve-nya ya. Kita tinggal menunggu approve-nya atau aktifnya ya. Di sini masih dalam review ya. Masih dalam review. Seperti ini ya. Oke. Seperti inilah cara membuat iklan video shopping ads ya. Kalau di shopping ads ini maksimal yang bisa kita tambahkan produknya adalah 20. Namun kalau video hanya berkaitan dengan satu produk, saya biasanya hanya menambahkan satu produk, kecuali memang niche ataupun mirip-mirip produknya ya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Bagi Anda yang baru saja menemukan video ini, silahkan subscribe dulu. Kemudian jika Anda ingin memahami bagaimana beriklan di TikTok Shop secara profesional menggunakan Busy Center, silahkan simak video sebelumnya bagaimana persiapannya dari mulai membuat Busy Center hingga menambahkan payment sampai membuat iklan. Tutorial TikTok Ads ini saya buat sedemikian rupa, step by stepnya detail, cukup jelas dan bisa Anda praktekkan tanpa harus Anda ikut e-course. Anda sudah bisa beriklan hanya dengan panduan video tutorial yang ada di channel ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika video ini memang bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.